Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita ada di bab 6 menghubungkan antar VLAN. Jika teman-teman ingat di video sebelumnya kita telah membuat 3 ruangan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan ketiga ruangan VLAN tersebut. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk video kali ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah konfigurasi inter VLAN. Yang kedua, konfigurasi DHCP server pada router. Yang ketiga, switch layer 2 dan layer 3. Yang keempat, konfigurasi switch virtual interface. Dan yang terakhir adalah DHCP server pada MLS. Nah, kita langsung ke poin pembahasan yang pertama. Untuk poin pembahasan yang pertama, di sini masih dengan topologi yang sama dengan video sebelumnya ya teman-teman. Kita akan memberikan satu buah router yang nantinya akan terhubung ke switch 1. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah catatan yang mana akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi IP pada VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Teman-teman perhatikan, di sini saya akan menambahkan router yang akan dihubungkan ke switch 1 ya. Teman-teman klik device lalu pilih router. Di sini kita pilih router yang 1841. Lalu kita hubungkan dengan kabel automatically. Nah, jika sudah tersambung, kita buka terminal CLID router. Kemudian kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu interface FA0/0. Kita masuk INT FA0/0. Kemudian kita tambahkan IP untuk VLAN 1 karena IP network VLAN 1 adalah 192.168.1.0/24, maka untuk IP-nya kita gunakan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita akan mengaktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan membuat sub interface, yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan 20. Untuk sub interface-nya saya akan menamainya VLAN 10. Di sini kita masuk INT FA0/0.10. Kemudian kita enter. Mohon maaf teman-teman, saya salah. Oke. Setelah kita masuk ke sub interface, kita akan jalankan perintah encapsulation .1q10. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Jika sudah, kita buat juga untuk sub interface VLAN 20. Teman-teman bisa exit, lalu teman-teman ketikkan INT FA0/0.20. Kemudian kita masukkan perintah juga encapsulation .1q20. Kemudian IP-nya IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan no shutdown. Oh teman-teman, mohon maaf, itu tadi saya salah ketik titik jadi koma. Kita ulangi. Oke, kita enter lalu kita no shutdown. Nah, oke. Kemudian kita bisa cek. Kita keluar dulu. Do show, kita ketikkan perintah do show IP INT brief. Nah, dapat diperhatikan di sini sudah ada 3 IP yang sudah kita konfigurasi. Maka langkah selanjutnya mengkonfigurasi IP gateway pada
tiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada IP1 karena ia memiliki VLAN 10, misalkan pada PC 1 karena ia memiliki VLAN 10, maka untuk IP defaultnya adalah PC 1, kita ganti IP-nya dulu menjadi 10.20, lalu untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, lalu kita ke PC 2. Default gateway 192.168.10.1. PC 3 jangan lupa 192.168.10.1. Kemudian kita ke PC 4. Nah, PC 4 kita akan ganti IP-nya menjadi 192.168.20.20 ya teman-teman. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.20.1. Begitu juga dengan PC 5. Desktop IP configuration default gateway 192.168.20.1. Dan yang terakhir untuk PC 6 kita sama desktop IP configuration lalu default gateway 192.168.20.1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terang pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu pada interface FA0/8. Kita buka switch 1, kita ke CLI, kita enter, lalu kita enable conft. Maka di sini kita masuk ke INT FA0/8, lalu kita ketikkan perintah switch port mode terang. Nah, jika sudah, kita bisa kirimkan paket. Misal di sini saya akan coba dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. PC 1 ke PC 4. Nah, biasanya untuk percobaan pertama kali itu memang violet ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Nah, ini sudah successful. Kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua. Oke, teman-teman, untuk materi pembahasan yang kedua itu ada konfigurasi DHCP server pada router. Pada konfigurasi DHCP server, nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis karena kita tidak akan mengetikkannya secara manual lagi. Langsung saja kita buka routernya. Kemudian kita ketikkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Nah, ini sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi saya tuliskan 10 saja biar mudah. Kemudian kita ketikkan network 192.168.255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan gateway-nya yaitu dengan perintah default strip router 192.168.10.1. Kemudian berikutnya kita tambahkan DNS server agar dapat terhubung ke internet. DNS servernya kita gunakan IP dari Google yaitu DNS strip server 8.8.8.8. Oke, kita enter. Setelah selesai, kita bisa exit. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 10 dan VLAN 1. IP DHCP full VLAN 20 VLAN 1 network 192.168.1.0 255.255.255.255.
satu, DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita exit, kita tambahkan lagi yang terakhir untuk VLAN 20 IP DHCP pool VLAN 20. Network 192.168.255.255.0.0, lalu enter default routernya. Oh teman-teman, maaf saya salah mengetikkan untuk networknya. Ntar kita ulangi. Oke, lalu kita masukkan default router. Strip server 192.168.20.1. Enter. Oke, kemudian kita masukkan DNS servernya. DNS strip server 8.8. Nah, kita bisa keluar. Setelah mengkonfigurasikan DHCP, kita coba pada salah satu PC-nya ya, teman-teman. Di sini saya akan coba untuk PC 1. Kita ke IP configuration, kita klik yang DHCP. Nah, di sini akan muncul tulisan requesting IP address. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Maka kita telah berhasil melakukan konfigurasi DHCP server pada router. Lanjut ke materi yang ketiga, itu ada switch layer 2 dan layer 3. Perlu diketahui untuk switch multi-layer merupakan switch yang ada di layer 3. Sedangkan untuk switch 3 ini merupakan switch layer 2. Nah, bagaimana sih kita tahu? Jadi, untuk switch ini kita menggunakan tipe 2960. Sedangkan untuk MLS kita menggunakan tipe 3560. Nah, angka 3 pada switch MLS itu mendefinisikan ia berada pada layer 3. Sama juga untuk switch 2. Sama juga untuk switch 2960, angka 2 mendefinisikan ia berada pada layer 2. Perbedaannya, pada layer 2, ia hanya bisa menghubungkan dengan menggunakan network yang sama. Misalkan, pada PC 1 dan PC 4, karena keduanya berbeda network, switch tidak akan membantu komunikasi mereka, maka switch butuh bantuan router agar dapat saling terhubung. Sedangkan, pada layer 3, ia bisa menggunakan PC 1 dan juga PC 4 tanpa router. Artinya, ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa membutuhkan bantuan router. Oke, teman-teman, lanjut ke materi yang keempat, itu ada konfigurasi switch virtual interface. Oke, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS dengan menggunakan kabel automatically. Untuk kedua PC juga sudah saya konfigurasi IP, yaitu untuk PC 19 itu pakai 192.168.10.55 dan PC 20 192.168.20.255. Mohon maaf. Di sini juga sudah ada catatan untuk setiap IP untuk VLAN-nya nanti ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke switch MLS. Kita ke CLI. Kita enable. Kita configure. Nah, teman-teman, di sini kita masukkan perintah VLAN 10. Kita enter. Terus namanya name programming. Oke, lalu kita keluar dan di sini kita tuliskan lagi VLAN 20. Namanya marketing. Lalu kemudian kita exit. Di sini kita tuliskan INTFA 0/2. Kemudian kita masukkan perintah switchboard, mode akses. Kemudian kita masukkan perintah switchboard,
Kemudian kita masukkan perintah switch port mode akses, lalu kita masukkan perintah switch port akses VLAN 20. Lalu kita exit. Di sini kita akan cek dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20 yang tadi sudah kita buat lengkap dengan interface mana yang tergabung pada masing-masing VLAN. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP untuk masing-masing VLAN ya teman-teman. Perintah int VLAN 10. Kemudian kita tuliskan IP address 192.168.10.255.255.0, lalu kita aktifkan no shutdown, lalu kita keluar, kita exit, kita int VLAN 20, kita masukkan perintahnya IP address 192.168.10.255.255.0, lalu kita aktifkan no shutdown dan kita exit. Jika sudah, kita buat juga pada VLAN 1 int VLAN 1 IP address 192.168.1.1 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0, lalu enter dan kita aktifkan no shutdown. Nah, langkah selanjutnya kita bisa memasukkan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN. Kita konfigurasikan pada PC yang tersambung dengan MLS dan ruangan 3. Kita PC 19 itu IP configuration default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu untuk PC 20 default gateway-nya 192.168.20.1. Dan untuk PC PC20 default gateway-nya 192.168.20.1. Dan untuk PC 13 kita desktop IP configuration 192.168.10.1. 14 juga sama 192.168.10.1. IP PC 15 juga sama saja 192.168.10.1. Nah, sekarang berganti ke PC 16 itu desktop configuration default gateway-nya 192.168.20.1. PC 17 juga 192.168.20.1. Dan yang terakhir adalah PC 18. Kita masuk desktop IP configuration, lalu tuliskan default gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Sudah, kita bisa buka switch MLS-nya dan kita coba cek. To show IP route. Nah, di sini terdapat keterangan ECMP redirect change is empty. Artinya switch MLS masih berada di layer 2. Maka kita bisa buat agar switch MLS di layer 3 dengan perintah IP routing. Oke. Kemudian kita
to show IP root. Nah, di sini maka tampilannya sudah berubah seperti ini, yang artinya switch MLS telah berada di layer 3. Kemudian kita bisa kirimkan paket antar PC ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke materi yang terakhir, itu ada DHCP server pada MLS. Sekarang kita coba untuk konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita masuk ke multi-layer. Terus teman-teman ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Oke, lalu network lalu default strict routernya 192.168.10.1 dan servernya 8.8.8.8. Kalau kita exit, kita masukkan juga IP DHCP VLAN pool DHCP pool VLAN 20. Networknya 192.168.20.0, lalu default routernya 20.1, lalu DNS servernya 88. Kita exit, kita masukkan IP DHCP pool VLAN 1, memasukkan perintah 192.168.1.0, lalu default routernya untuk 192.168.1.1 dan DNS servernya 88. Kita bisa exit. Kemudian kita cek pada PC yang terhubung dengan MLS, yaitu PC 19 dan PC 20. Buka IP configuration, lalu teman-teman klik DHCP. Nah, di sini request IP address kita disuruh tunggu dan sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba juga di PC 20. IP configuration DHCP, kita tunggu. Nah, ini berhasil. Nah, oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bobby Valentino.